posisi wanita dalam izin nikah. Syariat membedakan antara janda dan gadis. Untuk janda, izin harus dinyatakan. Izin harus dinyatakan. Jadi dia ngomong. Saat ditawari oleh bapaknya atau saudara laki-lakinya, kamu mau enggak sama ini? Kalau cuma diam saja, walaupun senyum-senyum, itu enggak boleh untuk dinikahkan, enggak boleh dianggap setuju. Sampai dia menyatakan. Berbeda dengan gadis. Kalau gadis, izin itu ditandai dengan diam. Diam bahagia. Tapi kalau diam karo merengut, mecahi kaca, banting piring, nah itu beda lagi. Berarti dia tidak setuju. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Ada 3 hadis yang disebutkan oleh penulis dan konteksnya sama. Konteksnya sama. Artinya berbicara tentang bagaimana teknis nawari gadis untuk nikah dan teknis nawari janda untuk nikah. Kita akan baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskuta. Muttafaqun alaih. La tunkahul ayyimu, janda tidak boleh dinikahkan hatta tustakmar, sampai dimintai perintahnya, dimintai pendapatnya, sampai dia ngomong. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan, dan gadis tidak boleh dinikahkan hatta tusta'dzan, sampai dimintai izin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Lalu bagaimana kita bisa mengetahui izin dia? Qala, jawab Nabi SAW, antaskuta, ketika ditawari diam saja. Ketika dia ditawari diam saja, berarti tanda dia setuju. Muttafaqun alaih. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-thayyibu, janda, ahaqqu binafsiha, lebih berhak terhadap dirinya, min waliha, dibandingkan walinya. Wal bikru tustakmar, sementara untuk gadis tustakmar, dimintai izin. Wa idnuha sukutuha, dan izinnya adalah diamnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, laisa lil wali, tidak boleh bagi wali, ma'ats thayyibi amrun, laisa lil wali ma'ats thayyibi amrun, wali tidak boleh memaksa gadis, tidak boleh memaksa janda. Wal yatimatu tustakmar, sementara wanita yatim tustakmar, dimintai perintahnya, dimintai izinnya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Nah,
Mungkin yang sangat berkepentingan dengan hadis-hadis semacam ini adalah mereka yang punya anak perempuan. Karena di sini mengajarkan bagaimana teknis para wali ketika mau menawarkan nikah kepada anaknya. Nah, pada posisi wanita, bedanya apa antara wanita dan laki-laki dalam pernikahan? Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Kemudian wanita ketika nikah harus ada wali. Dinikahkan oleh wali, dinikahkan oleh wali. Sudah? Kemudian tapi izin nikah tetap menjadi haknya. Karena itu masalah hak nikah wanita tidak hilang. Hak antara lanjut atau menolak, bersedia atau menolak itu tidak hilang. Hanya saja dia dinikahkan oleh walinya. Maka berdasarkan hal ini berarti wanita nikah itu atas kesepakatan berapa orang? 2 orang. Atas kesepakatan 2 orang, yang pertama adalah walinya, yang kedua dirinya sendiri. Ini kondisi wanita. Beda dengan lelaki. Lelaki bisa menikah tanpa wali. Dia menikah tanpa wali. Karena dia menikah tanpa wali, maka yang menentukan nikah atau tidak hanya dirinya sendiri. Sehingga dirinya bisa menentukan sendiri antara nikah atau tidak nikah. Baik. Selanjutnya, posisi wanita saat pernikahan. Posisi wanita dalam izin nikah. Syariat membedakan antara janda dan gadis. Untuk janda izin harus dinyatakan. Jadi dia ngomong. Saat ditawari oleh bapaknya atau saudara laki-lakinya, kamu mau enggak sama ini? Kalau cuma diam saja, walaupun senyum-senyum, itu enggak boleh untuk dinikahkan, enggak boleh dianggap setuju. Sampai dia menyatakan. Itu yang diungkapkan oleh Nabi SAW dengan kalimat, beliau mengatakan dalam hadis yang tadi kita baca, mana tadi? La tunkahul ayyimu hatta tustakmar. Bahwa al-ayyim yaitu janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai perintahnya. Artinya sampai dia ngomong. Boleh dinikahkan sampai dimintai perintahnya. Artinya sampai dia ngomong. Maka Nabi SAW ketika membedakan janda dengan perawan, Rasulullah SAW ditanya, lalu kalau gadis gimana ngasih izinnya? Beliau SAW bersabda, antas kuta, ketika dia diam. Nah kalau janda diam saja nggak berlaku.
ditawari, kamu mau nggak sama ini? Kok mau guyang-guyu meneng? Nah, guyang-guyu meneng, jawab meneng meneng. Nah, kalau cuman diam saja berarti belum apa? Belum tentu setuju sampai dia ngomong. Berbeda dengan gadis. Kalau gadis izin itu ditandai dengan diam. Diam bahagia. Nah, tapi kalau diam karo merengut, mecahi kaca, banting piring, nah itu beda lagi. Saya tawarkan ke anak gadis saya, Pak, mau diam saja. Tapi karo ngamuk, oh itu bukan diam, Pak. Berarti dia tidak setuju. Baik. Sekarang kita bukakan syarah dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Buku ini Minhatul Alam, mungkin bisa kita sebut sebagai syarah Bulughul Maram yang sangat bagus ya. Sekarang kita lihat makna mufradat dari hadis yang tadi kita baca. Ada kata al-ayyim. Al-ayyim li muqabalatiha al-bil bikr. Wa tutlaqul ayyim ala kulli imra'atin la zawja laha, bikran kanat am thayyiba. Dalam hadis tadi kan kita melihat ada kata ayyim. La tungkahul ayyim. Ayyim tidak dinikahkan. Ayyim di sini artinya apa? Ayyim di sini artinya adalah semua kata al-ayyim. Kata al-ayyim. Kata al-ayyim adalah semua wanita yang tidak punya pasangan, yang jomblo. Semua wanita yang jomblo, baik gadis atau janda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Wa ankihul ayama minkum. Ini ada di surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah al-ayama. Al-ayama di situ artinya jomblo. Dalam bahasa Arab jamaknya aim itu al-ayama. Nikahkanlah para jomblo-jomblo, baik dia gadis maupun sudah janda. Baik, kemudian ada istilah at-thayyib. At-thayyib artinya adalah allati zalat bakaratuha biwat'in. Dan ini semakna dengan ayyim. Ada kata at-thayyib. Ada kata at-thayyib. At-thayyib artinya yang sudah tidak perawan, sudah tidak gadis. Bahasa kita janda. Dalam bahasa Arab sebutannya thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata thayyib dalam Al-Qur'an, kata janda dalam Al-Qur'an, thayyiban wa abkara. Di surat At-Tahrim ayat yang kelima, Allah memberikan peringatan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menceraikan kalian, maka Allah akan memberikan ganti istri yang lebih baik daripada kalian dengan beberapa sifat: muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, thayyibatin wa abkara.
Ada berapa sifat? Kita ulang ya. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihat. 6 sifat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Tahrim ayat yang kelima, peringatan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian seperti ini lalu Nabi menceraikan kalian, Allah akan gantikan untuk beliau istri yang lebih baik daripada kalian. Masya Allah. Padahal ayat ini konteksnya berkaitan dengan Aisyah, Hafsah, yaitu wanita-wanita hebat. Sehingga kalau kita ingin menjelaskan seperti apa sih wanita ideal menurut Quran, baca surat At-Tahrim ayat 5. Allah menjelaskan bahwa jika Nabi SAW menceraikan istrinya, Allah akan gantikan dengan istri yang punya 6 karakter. Muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Baik janda maupun gadis. Thayyibati wa abkara. Baik janda maupun gadis. Kalau janda dan gadis kan di luar karakter sifat ya. Baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah, kalaupun sampai menceraikan istrinya, akan ada wanita yang lebih baik daripada mereka. Selanjutnya, tadi disebutkan bahwa janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, wal makna anna laha fi nafsiha fin nikahi haqqan wa li waliyiha haqqan wa haqquha aukadu min haqqihi. Maknanya adalah bahwa wanita punya hak dalam pernikahan itu, walinya juga punya hak, tapi haknya wanita ini lebih tinggi daripada hak si walinya. Falau arada tazwijaha kuf'an wamtana'at lam tujbar. Kalau walinya ingin menikahkan putrinya yang janda dengan lelaki yang sekufu, tapi wanita ini menolak, lam tujbar, maka janda ini tidak boleh dipaksa. Walau aradatiz zawaju min kuf'in famtana al-wali ujbir fa in asarra zawwajahal qadi. Sebaliknya, ketika wanita ini ingin nikah dengan seorang lelaki yang sekufu, tapi walinya enggak mau, maka walinya yang dipaksa. Kalau walinya tetap bersikukuh enggak mau, zawwajahal qadi, maka dinikahkan oleh al-qadi, oleh hakim. Baik, sekarang kita coba kasih rincian ini ya. Berikut ini kita akan bahas tentang masalah kehebatan janda. Apa aja? Kehebatan atau apa ini? Status janda. Nabi SAW tadi menyebutkan bahwa janda lebih berhak terhadap siapa? Dirinya daripada walinya. Inilah kehebatan janda, ras terkuat di muka bumi. Baik. Nah, pada posisi ini maka ada 2 hukum yang tadi disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Yang pertama, jika walinya ingin menikahkan janda dengan lelaki sekufu, paham ya? Setaraf. Baik dari sisi, kalau kufu agama kan sama-sama muslim. Kufu dunia berarti masalah kesejahteraan. Sekufu artinya setaraf. Secara status sosial lelaki ini setaraf dengan wanita itu.
Jika walinya ingin menikahkan janda dengan lelaki sekufu atau lelaki setaraf, tapi si janda menolak, maka tidak boleh dipaksa. Janda tadi tidak boleh dipaksa. Ya? Sebaliknya yang kedua, jika janda ingin menikah dengan lelaki sekufu, jadi lelakinya harus sekufu ya. Jika janda ingin menikah dengan lelaki sekufu, tapi walinya menolak, maka wali dipaksa untuk menikahkan. Jadi menang siapa? Menang janda. Sehingga saat dia dipaksa nikah tapi dia nggak mau, nggak boleh dipaksa. Saat dia mau nikah, walinya nggak mau, walinya yang dipaksa. Wali dipaksa untuk menikahkan. Jika tetap menolak atau tidak mau menikahkan, terus gimana? Diambil alih oleh siapa? Oleh hakim. Sehingga nanti dia bisa datang ke KUA, lalu KUA menyampaikan kepada wali janda ini, Bapak mau nikahkan atau kalau enggak kami yang nikahkan. Kalau walinya tetap bilang saya enggak mau nikahkan, saya enggak setuju dengan lelaki itu, ya sudah, kami menilai lelaki ini satu kufu, setaraf dengan putri Bapak, maka mohon maaf kami ambil alih. Langsung dinikahkan oleh KUA dan sah nikahnya. Karena walinya sudah dipaksa tapi dia tidak berubah, sehingga diambil alih oleh hakim. Wallahu alam. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh memaksa janda yang sudah baligh dan berakal untuk nikah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawi, "Ats-tsayyibul balighatu la tunkahu illa biizniha biittifaqil a'immah." Bahwa janda yang sudah baligh tidak boleh dinikahkan oleh walinya kecuali dengan izinnya dengan sepakat ulama. Wa yaqul, dan beliau juga mengatakan, al-balighu tsayyib, bahwa wanita baligh yang janda la yajuzu tazwijuha bi ghairi idniha la lil abi wa la li ghairihi bijma'il muslimin. Wanita yang baligh tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, baik bapak maupun selain bapak, dengan kesepakatan kaum muslimin. Sehingga di sini kita tuliskan ulama sepakat apa tadi? Janda tidak boleh, tapi di sini ada catatan ya, janda yang sudah baligh. Janda yang sudah baligh tidak boleh dipaksa nikah. Tidak boleh dipaksa untuk menikah. Baik. Berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Dan dulu ada seorang sahabat namanya Khansa bintu Khidam Al-Ansariyah, bahwa ayahnya Khansa bintu Khidam menikahkannya wahiyya thayyibun, sementara Khansa ini janda. Fakarihat dzalika, tapi Khansa tidak bersedia.
Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradda nikahaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan pernikahannya. Baik. Di sini tadi dalilnya apa? Dalil hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi kita baca ya. Dan yang kedua, peristiwa yang dialami oleh siapa? Khansa bintu Hidam al-Ansariyah. Peristiwa atau kasus yang dialami Khansa bintu Hidam, pakai zal, bintu Hidam, kha zal, al-Ansariyah, yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa persetujuan dirinya, lalu dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita beralih ke gadis. Gadis tidak sekuat janda. Sehingga hukum yang berlaku bagi gadis itu berbeda. Dalam pernikahan, gadis tetap dimintai izin. Nah, indikator izin, indikator dia mengizinkan, indikatornya apa? Diam, bahagia. Kalau diamnya karo ngeprui bapak nih beda ya. Tapi kalau dia diam, bahagia, ini indikator dia mengizinkan. Baik. Selanjutnya, boleh enggak dipaksa? Di buku ini kita sebutkan ya. Ikhtalafal ulama'u fi ijbaril bikril balighah al-aqilah ala zawaj. Ulama beda pendapat. Bolehkah gadis yang sudah balik dan berakal dipaksa untuk nikah? Hukum memaksa gadis untuk nikah. Sehingga misalnya bapaknya senang dengan lelaki tertentu, terus dia ingin dijadikan mantu, bolehkah kemudian anak perempuannya dipaksa? Pokoknya kamu harus nikah sama ini. Kalau enggak, keluar dari rumah ini. Padahal setelah nikah juga keluar dari rumah. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Seperti apa perbedaan pendapat itu? Coba kita lihat di sini. Yang pertama, boleh dipaksa. Annahu yajuzu liwaliha ayyuzawijaha bighairi idniha. Wali boleh menikahkan gadis tanpa izin dari si gadis. Jadi wali itu kan bisa menikahkan tanpa hadirnya wanita. Misalnya si A, seorang lelaki yang punya anak perempuan, ketemu si B. Terus si A bilang, kamu mau nggak saya nikahkan dengan putriku? Nah, si B sudah kenal putrinya. Terus B bilang, ya sudah enggak apa-apa Pak. Langsung di tempat itu nyari orang, kamu jadi saksi. Ini kita lapor ke KUA, saya nikahkan kamu untuk putri saya dengan mahar sekian. Sah. Walaupun putrinya enggak tahu. Nah, tapi pertanyaannya, boleh enggak seperti itu? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh. Dan subhanallah, ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur itu siapa saja, Pak? Ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur,
pendapat Ishaq bin Rahuyah. Jadi nggak main-main ya. Yang memiliki pendapat semacam ini Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Tiga ulama ini semuanya berkunyah Abu Abdillah. Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Abu Abdillah Malik bin Anas Al-Asbuhi. Semuanya Abu Abdillah. Baik. Dan mereka berdalil dengan hadis yang tadi kita baca, di mana Nabi SAW membedakan perlakuan antara janda dengan gadis. Maka ketika dibedakan, menunjukkan bahwa posisi gadis itu boleh dinikahkan tanpa harus minta izin kepadanya. Ini menurut pendapat jumhur. Selanjutnya, wal qaulu tsani, sementara pendapat yang kedua, annaha la tuzawwaju illa biridaha wa laysa liwaliha ijbaruha, wa hadha madhhabu Abi Hanifah wal Auza'i wal Thawri wa riwayatun an Ahmad ikhtaraha Abu Bakar Abdul Aziz wa sahibul Fa'iq wa Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Sa'id wa Ibnu Sa'di wa Ibnu Baz. Kita lihat pendapat yang kedua. Hukum maksa gadis untuk nikah. Menurut pendapat yang kedua, wali tidak boleh menikahkan gadisnya kecuali dengan izin darinya. Dan ini pendapat Abu Hanifah, pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Auza'i. Kita tulis ini. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Terus siapa tadi? Al-Auza'i. Kemudian Ibnu Taimiyah, dan juga pendapat yang diambil oleh Ibnu Qayyim. Ada beberapa ulama kibar yang disebutkan, termasuk pendapatnya Syekh bin Baz, pendapatnya Syekh As-Sa'di dan Syekh bin Baz, Ibnu Baz. Wallahu a'lam. Baik. Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua, karena kita tahu bahwa orang yang punya hak terhadap harta, dia tidak boleh dipaksa untuk apa? Untuk membelanjakan hartanya, sehingga dia punya hak untuk membelanjakan hartanya, apalagi urusan kemaluan. Tentu saja si wanita tidak boleh dipaksa. Wallahu alam. Selanjutnya, bagaimana kalau wanita gadis ingin menikah dengan lelaki yang tidak sekufu? Fa inna liwaliyihal haqqu fi man izawajiha minhu wa hadhi thamratul walayah fin nikah. Apabila wanita gadis ini ingin menikah tapi walinya tidak setuju, kita tuliskan di sini. Seperti kasus tadi. Kalau ini kan walinya memaksa, sekarang kebalikannya. Gadisnya yang memaksa. Jika gadis ingin nikah dengan lelaki tapi wali tidak setuju. Jika gadis ingin nikah dengan lelaki tapi wali tidak setuju, bagaimana yang harus dilakukan? Maka dalam hal ini ada dua rincian. Dirinci. Yang pertama, jika lelaki itu sekufu,
Jika lelaki itu sekufu, maka gimana? Jika lelaki itu sekufu, maka bisa dilaporkan ke KUA. Jadi kalau si gadis ini punya calon sekufu layak untuk dijadikan sebagai suami, tapi orang tuanya nggak setuju, maka dia bisa lapor ke KUA. Nah, nanti ketika lapor di KUA, maka KUA akan mempertimbangkan untuk membuat kebijakan. Kebijakan itu antara dua, diterima pengaduannya atau ditolak. Sehingga kalau diterima, maka KUA bisa ngambil alih ketika wali tidak mau menikahkan. Kalau ditolak, ya nggak bisa dilanjutkan. KUA nggak bersedia, walinya nggak bersedia, nggak bisa dilanjutkan. Dari sinilah kita bisa lihat betapa penting peran KUA. Karena ketika KUA itu nggak ridho, maka pernikahan bisa tidak terjadi. Ya? Yang dua, jika lelaki itu tidak sekufu. Tidak sekufu berarti gimana? Ya tidak setara. Maka wali boleh menolak. Wali boleh menolak. Sehingga dinilai oleh wali. Wah, golek wong lanang kok kaya ngene. Wis ora usah. Tidak sekufu. Wali boleh nolak karena lelakinya tidak sekufu. Nah, insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Sekali lagi ini berlaku bagi para bapak-bapak terutama yang punya anak perempuan. Maka teori teknis menawarkan nikah atau tidak itu seperti ini rinciannya. Ada seorang duda usia 50 tahunan, istrinya meninggal. Lalu dia ingin nikah lagi. Kemudian ketemulah dengan gadis usia 30-an, selebgram. Tapi orang tuanya nggak setuju. Wah, nggak setuju gitu. Akhirnya diperkenalkan lelaki ini. Ah, jangan duda. Apa nggak ada temanmu yang lain? Kamu kan selebgram. Dan sampai pada kesimpulan ketika ditunjukkan bahwa duda ini kaya raya. Mau. Setelah mau ternyata jadi menantu tersayang. Yang kemarin ditolak sekarang jadi menantu tersayang. Ini cerita apa ini? Contoh saja ya. Nggak ada nilai hukumnya di situ ya. Cuman contoh. Nah, duda itu sekufu nggak? Ini gadis, ini duda. Itu tidak bisa. Mungkin orang nyebut, oh ini nggak sekufu. Kamu gadis, suamimu duda, itu nggak sekufu. Biasanya kan kalau gadis sama Joko, perawan karo Joko, jomblo kokoh ya. Sehingga kamu cari yang masih bujang, jangan cari yang duda. Biasanya kan seperti itu. Tapi kekurangan ini bisa tertutupi dengan yang lain. Misalnya dengan perusahaan dia ya, atau dengan PT yang dia punya. Nah kalau kemudian yang duda ini punya perusahaan kan beda lagi bunyinya. Gitu ya Pak Iwan ya? Insyaallah. Hah? Jadi sekufu, bahkan melebihi. Baik. Syarat sekufu itu berlaku bagi siapa? Hanya bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak ada aturan sekufu. Jadi laki-laki yang tinggi secara status sosial, penghasilannya banyak dan seterusnya, nikah dengan wanita gadis desa yang mungkin nggak punya apa-apa dan seterusnya, sah-sah saja. Boleh, karena tidak ada syarat sekufu untuk perempuan. Tidak ada yang sekufu dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau seorang nabi. Sehingga kalau
wanita harus sekufu, nanti Nabi nggak boleh nikah. Karena tidak ada yang sekufu dengan Nabi. Dan sekufu termasuk diantaranya adalah nasab. Meskipun boleh saja ahlul bait menikah dengan lelaki yang bukan ahlul bait. Tapi bagi ahlul bait untuk masa sekarang itu aib. Maka ada istilah syarifah. Syarifah itu hanya boleh nikah dengan syarif. Meskipun ini tidak berlaku di zaman sahabat. Tidak berlaku di zaman sahabat. Beberapa ahlul bait menikah dengan selain ahlul bait. Anaknya Ali bin Abi Thalib itu nikah dengan Umar bin Khattab. Dan beberapa sahabat yang lain dulu seperti itu. Mereka menikah dengan selain ahlul bait. Maka bukan syarat wanita ahlul bait harus nikah dengan lelaki ahlul bait. Dibuatlah hadis palsu yang menyebutkan wanita ahlul bait tidak boleh nikah kecuali dengan lelaki ahlul bait. Tapi hadisnya palsu. Dan yang benar tidak ada larangan. Wallahu alam. Saya pernah dapat pertanyaan seperti itu. Apa hukumnya pernikahan antara syarifah dengan lelaki yang bukan syarif? Ya, saya jawab spontan, ya sah-sah saja. Tapi bagi mereka itu tidak sah. Aib plus tidak sah. Karena wanita ahlul bait tidak boleh nikah kecuali dengan ahlul bait. Wallahu alam. Baik, insyaallah cukup bisa dipahami ya. Sekarang karena waktunya masih sisa, saya sambung ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha." Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain. Wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, wa rijaluhu thiqat, dan perawinya adalah para ulama yang thiqah. Dan di sini dikatakan statusnya sahih. Baik. Wanita tidak bisa menikahkan wanita yang lain. Maka demikian pula wali dari pihak wanita tidak bisa menikahkan dan bukan wali. Sini ya. Wanita tidak bisa jadi wali bagi wanita yang lain, walaupun sedekat apapun hubungannya. Misalnya putrinya sendiri, ibu boleh nggak menikahkan putrinya? Nggak boleh, sehingga wali itu harus laki-laki. Kemudian lelaki dari pihak keluarga wanita tidak bisa jadi wali. Lelaki dari pihak keluarga wanita tidak bisa jadi wali. Ya. Sekarang coba Anda lihat bagan berikut. Ayah nikah dengan ibu. Ya. Kemudian dia punya 2 putri. Putri 1, putri 2. Putri 1 punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki yang sudah dewasa ya. D, anak laki-laki sudah dewasa. Nah. Kemudian ibu ini punya saudara laki-laki. F, laki-laki. Baik. Kemudian ayah punya saudara laki-laki. G, laki-laki. Punya saudara laki-laki G. Dan punya anak Z yang juga laki-laki. Begini skemanya. Oke. Saya urutkan ya.
A meninggal 2010. Dintop kalau jengking meninggal. B meninggal kecelakaan 2011. P1 meninggal saat Covid 2019. Ya. GL meninggal saat Delta 2020. Udah? Pertanyaannya, P mau nikah tahun 2024. Siapa walinya? Siapa walinya? Hah? Hah? Siapa walinya? Ada berapa lelaki di sekitarnya? 3. Siapa saja? F. F itu siapa? Paman, saudara, ibu. Terus siapa lagi? Sepupu. Sepupu ya. Z. Sepupu. Terus keponakan dari saudara perempuan. Sudah? Dari 3 ini yang berat jadi wali yang mana? Mana? ZL. Kenapa? Karena dari jalur ayah. Jadi ini nyambungnya P ke bapak, bapak ke paman, saudaranya bapak, terus ke anak laki-laki. Jadi lanang terus. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Sehingga coba lihat ya. P2 nyambungnya ke ayah. Ayah. Lalu ayah ke paman. Lalu ke anak paman. Nah, ini semuanya laki-laki. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Ketika nyambung laki-laki seperti ini, maka ini jadi wali. Coba lihat ke P2 yang berikutnya. P2 ibu, terus paman dari ibu. Ini perempuan, ini laki-laki. Jadi nyambungnya P2 ke paman ini melalui perempuan. Maka L laki-laki ini tidak berat jadi wali. Ini bukan wali. Begitu ya. Sekarang P2 dengan P1. P2 dengan P1 hubungannya gimana? P2 nyambungnya ke ayah. Nyambungnya ke ayah. Lalu nyambung lagi ke anak perempuan, lalu anak laki-laki. Begini ya. Maka di sini laki-laki, anak perempuannya perempuan. Nyambungnya laki perempuan, baru anak laki-laki. Baik, putus ketika ada seperti ini. Bisa dipahami ya? Maka siapa yang berat jadi wali? Z. Wah, sepupu loh Pak itu Pak. Sepupu kan bukan mahram. Iya. Karena meskipun F ini mahram, F ini mahram. Sebagai apa? Paman. D mahram. Sebagai apa? Keponakan. Z bukan mahram, tapi bisa jadi wali. Bukan mahram, tapi bisa jadi wali. Karena bukan syarat wali itu harus mahram. Makanya ada wali hakim. Apakah KUA itu jadi mahram? Tidak. Wallahu alam. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, siapa walinya? Di sini jawabannya jawab ZL. Baik, kita lanjutkan. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Wanita juga tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadinya gimana Pak? Ya
dia harus pakai orang lain, wajib ada wali. Pezina itu menikahkan dirinya sendiri, sehingga dia menawarkan berapa misalnya, terus deal harga sekian. Nah, saat deal harga sekian, harga itu mahar. Dia menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki tersebut tanpa wali dan tanpa saksi, terus zina. Karena itu Nabi SAW menyebut upah pelacur itu sebagai mahar. Rasulullah SAW pernah bersabda, dalam hadis berikut ini ya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW melarang makan hasil thamanil kalbi, penjualan anjing, wa mahril baghi, dan upah pelacur. Itu disebut mahar. Maharnya pelacur. Karena pelacur itu menikahkan dirinya sendiri. Kalau kamu mau sama saya, bayar 5 juta. Berapa lama? Semalam. Ya sudah, deal. Nanti tak transfer belakangan ya. Dicicil boleh enggak? Enggak bisa. Ya tawar-menawar seperti itu. Sampai akhirnya deal dengan harga tertentu dibayar. Maka yang diterima bayarannya ini apa? Mahar. Wanita ini menikahkan dirinya sendiri. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Karena yang membedakan antara pernikahan dengan zina adalah adanya wali, adanya saksi. Kalau tidak ada wali, tidak ada saksi, maka praktek yang terjadi adalah zina. Dari sinilah nilai dari sakralnya akad nikah. Akad yang sakral yang disebut oleh Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kalian telah mengambil perjanjian yang kuat dari mereka. Wallahu alam. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya di sini ada pembahasan tentang syighar, nikah syighar. Ada pembahasan tentang nikah syighar. Insyaallah untuk pembahasan tentang nikah syighar dan beberapa pernikahan terlarang yang lainnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi besok judulnya pernikahan terlarang. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustadz, masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan ya. Jika hiburan walimatul urus tidak boleh murattal, apakah boleh menggunakan nadham seperti tuhfatul atfal? Atau contoh nadham mana saja yang boleh? Baik, kami sangat tidak menyarankan hiburan walimatul urus pakai murattal. Ini tidak mengindahkan bacaan Al-Quran. Karena ketika Al-Quran itu disuarakan, masyarakat sibuk karepe dhewe. Ada yang sibuk makan, ada yang sibuk ngobrol, ada yang sibuk ini, bahkan ada yang nongkrong sambil ngerokok. Sementara murattal dinyalakan, baik ketika walimah maupun ketika ada orang meninggal. Nah, ini tidak mengindahkan Al-Quran, sehingga penghormatan mereka terhadap Al-Quran sangat rendah. Karena itu sebaiknya jangan dinyalakan murattal. Terus gantinya apa? Nasyid atau pembacaan nadham. Kalau pembacaan nadham insyaallah lebih ringan ya. Sehingga bisa pakai bacaan-bacaan nadham tuhfatul atfal. Dan itu mirip seperti lagu. Tapi memang dilakukan untuk memudahkan menghafal. Di MIPS sebagian nadham tuhfatul atfal itu dihafal, di sekolah-sekolah yang lain juga demikian. Insyaallah tidak masalah. Nah,
Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaan sudah masuk. Ada satu pertanyaan Ustadz yang mungkin perlu saya bacakan, pertanyaan di luar tema, tapi sepertinya ini pertanyaan sudah dibawa dari rumah Ustadz, karena ngeprint nih, kayaknya niat banget ini Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Semoga Allah selalu menyehatkan, membahagiakan dan memberkahi Ustadz dan jamaah. Ustadz, jika suami sudah berbuat maksiat, karaoke, mabuk, pergi ke tempat wanita penghibur, bahkan sudah tidur berkali-kali dengan seorang wanita yang lain, yang saya dapati dari chat maupun bukti lainnya yang saya dapat, sampai suami dari wanita tersebut sudah datang ke rumah kami karena marah. Bahkan saat ada orang tua kami berkunjung tetap tidak jera dan diulangi kembali. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Karena saya sudah sangat berusaha bersabar dan tetap berharap hidayah dari Allah, berkonsultasi dengan orang tua, dengan ustadz dan ustazah, tetapi kejadian ini selalu terulang dan juga menyebabkan ekonomi juga kurang baik karena dipakai untuk kesenangan duniawinya, di mana dalam pernikahan kami orang tua saya juga selalu mensupport ekonomi kami. Saya malu dengan orang tua kami karena selalu membebani dengan permasalahan keluarga kami, termasuk juga support ekonomi Ustaz. Dari orang tua pun sudah berkali-kali mengingatkan dan menasihati untuk mensudahi pernikahan ini karena kebiasaan termasuk tidur dengan istri orang lain itu masih berulang-ulang akhir-akhir ini Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Baik, jika demikian kondisinya, status lelaki ini adalah lelaki yang fasik, dan kalau dia lelaki yang fasik, maka Anda berhak untuk gugat cerai. Karena itu, jika memang tidak bisa diingatkan dan Anda ingin menjadi seorang muslimah yang baik, maka silahkan berpisah dengannya. Karena tidak selamanya persatuan itu lebih baik daripada perpisahan. Kalau memang harus berpisah, ya berpisah. Ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah doa. Beliau mohon kepada Allah dalam doa itu agar menggabungkan, Allahumma jma' bainana ma kana jam'una jam'an fi khairin. Ya Allah, kumpulkanlah kami selama bersatunya kami itu kebaikan, dan pisahkanlah kami selama perpisahan itu isinya kebaikan. Sehingga kalau kemudian bersatu tidak menghasilkan apapun, bahkan justru malah nempel dengan lelaki yang fasik, maka wanita muslimah yang baik dia berhak untuk melakukan gugat cerai dalam rangka untuk melepaskan diri dari ikatan bersama lelaki yang fasik sampai berzina, minum khamr, judi dan seterusnya. Wallahu alam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya nikah siri? Kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Di ANB Channel itu ada beberapa materi tentang nikah siri. Nah, nikah siri secara umum bisa kita bagi jadi 3. Yang pertama, nikah siri dalam arti nikah tanpa wali, sehingga wali nggak tahu, bahkan tidak diberitahu, ngerti-ngerti anaknya sudah dinikahi. Praktek nikah seperti ini batal, karena nikah tanpa wali statusnya batal. Pezina tadi sudah kita sampaikan ya, dia menikahkan dirinya sendiri. Dia nikah tanpa wali, menikahkan dirinya sendiri, dan statusnya nikah yang tidak sah. Yang kedua, nikah siri dalam arti tidak ada saksi. Jadi ada wali tapi tidak ada saksi. Cuman berdua si wali ini dengan lelaki tersebut, aku nikahkan kamu dengan putriku, mau enggak? Mau. Maharnya berapa? Terserah. Terus maharnya 1 juta, kasih uang 1 juta. Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama bla 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 dengan mahar 1 juta tunai. Sah. Maka lelaki tadi sudah menjadi menantu dari orang ini, dan pernikahannya
sah. Oke, pernikahannya sah dalam arti dia berakad. Tapi karena nggak ada saksi jadi batal. Karena nggak ada saksi jadi batal. Nah, yang dimaksud nikah siri yang seperti ini tidak ada saksi, cuman berdua saja, statusnya batal. Nah, selanjutnya yang ketiga, makna nikah siri yang ketiga adalah nikah tanpa walimah. Ya. Kalau nikah tanpa walimah sah atau tidak? Coba kita tulis ini. Makna nikah siri dalam syariat. Kita bicara hukum syariat ya. Pertama apa tadi? Nikah tanpa wali. Yang kedua, nikah tanpa saksi. Syarat nikah kan minimal saksi 2 orang. Ini keduanya batal. Baik nikah tanpa wali maupun nikah tanpa saksi, keduanya batal. Yang ketiga, nikah tanpa walimah. Jadi ada wali, ada saksi, tapi nggak diramaikan. Kita rahasiakan. Seperti ini sah. Oleh karena itu para ulama mengatakan hanya 5 orang yang wajib tahu, sisanya nggak wajib. Yang wajib tahu dalam pernikahan untuk bisa disebut sah. An-nakih wal munkih wal munkahah wa syahidan. Lelaki yang menikah, wali yang menikahkan, wanita yang dinikahi, dan 2 saksi. Kalau 5 orang ini tahu pernikahan itu sah, walaupun nggak ada yang lain. Sehingga 5 orang ini berkumpul di alas ya, di tengah alas, terus menikah. Ya. Boleh nggak kayak gitu Pak? Statusnya sah. Nggak ada yang tahu yang lain Pak. Allah tahu. Tapi kan tetangganya nggak ada yang tahu, nggak masalah. Karena apa? Secara rukun dari unsur-unsur subjeknya terpenuhi. Ini bicara masalah keabsahan. Nah, sekarang kita bicara norma. Nikah siri tapi dari pertimbangan norma. Nah, nikah siri dari pertimbangan norma adalah hindari kecurigaan orang lain. Hindari kecurigaan orang lain. Jadi misalnya Anda bertetangga dengan janda sendirian. Udah? Nah, kemudian ketika Anda safar, saat pulang safar umroh misalnya, begitu pulang, janda itu sudah dibersamai oleh seorang lelaki. Loh, nang omahe kok ana wong lanang iki sapa? Nah, gitu kan. Muncul apa? Kecurigaan. Ketika muncul kecurigaan seperti itu gimana? Langsung cari status di Facebook, ada enggak statusnya? Cari status di IG, ada enggak statusnya? Oh, kami mau lihat perkembangannya ada apa. Karena enggak ada tetangga yang diundang, akhirnya semua tetangga enggak tahu kalau orang ini nikah. Bisa jadi nikahnya sah, tapi secara norma, bukan normal ya, secara norma kemasyarakatan gak pantas. Tonggomu ra dikandani sehingga kamu ini nikah atau belum, tetangganya tidak diberitahu. Ini secara norma melanggar norma, gak pantas. Udah? Sehingga hindari kecurigaan orang lain. Melakukan perbuatan yang mengundang orang lain mengundang suudzon, lalu kemudian banyak orang suudzon, maka yang suudzon tidak boleh disalahkan. Ya, salahmu sendiri, kenapa kamu melakukan perbuatan yang mengundang suudzon? Yang kedua, hindari kesulitan dalam administrasi negara.
hindari kesulitan dalam administrasi negara. Maksudnya gimana? Kalau kamu nikah tanpa lapor ke KUA sehingga nggak punya buku nikah, nanti kedepannya repot. Kalau repot gimana Pak? Ya sudah, kamu tidak bisa melibatkan pemerintah jika terjadi masalah dalam keluarga. Tapi kalau melibatkan pemerintah dari awal, maka pemerintah bisa dilibatkan ketika ada masalah keluarga. Maka pertimbangan norma itu mengajarkan kita kalau nikah, ya, hindari kecurigaan orang lain. Maka kalau nikah, undang tetangga. Yang kedua, atau kawan, ya, undang tetangga atau kawan. Yang kedua, libatkan negara. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Sepupu saya adalah produk hamil di luar nikah. Sepupu saya sudah berterus terang kepada KUA, tetapi pihak KUA tetap mengizinkan ayah biologis sebagai wali nikah. Sahkah nikahnya Ustadz? Coba ditanya ke KUA, Pak, alasannya apa? Ayah biologis sebagai wali nikah. Nanti KUA akan menyampaikan, tolong jelaskan alasannya. Karena kan ini ada pertimbangan, ini ada pertimbangan. Dan dugaan saya KUA menggunakan KHI, kompilasi hukum Islam. Bahwa KHI, kompilasi hukum Islam, itu membolehkan anak hasil zina diaku sebagai anak nasab oleh lelaki pelaku, lelaki biologis. Anak hasil zina itu bisa dijadikan sebagai, boleh diaku sebagai anak nasab, boleh diaku sebagai anak nasab bagi lelaki yang berzina, lelaki pezina. Apa lelaki biologisnya gitu ya. Baik. Ini yang disebut dengan istilhaq. Disebut dengan istilhaq. Dan mengenai istilhaq, saya coba cantumkan ini. Mengenai istilhaq, memang ada sebagian ulama yang membolehkan. Coba di sini lihat ya. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Bolehkah anak hasil zina itu dianggap sebagai anak nasab oleh lelaki yang menzinainya? Pendapat yang kedua, an-nazani, bahwa lelaki biologis idza stalhaqa waladahu minaz zina, apabila dia mengakui istilhaq, mau menjadikan anak hasil zinanya ini sebagai anak nasabnya, fa innahu yulhaqu bihi, maka sah sebagai nasabnya. Ini pendapat Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim an-Nakhai, Ishaq bin Rahuyah, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qudamah. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya dari Bukair dari Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ulama tabi'in. Ayyuma rajulin ata ila gulamin yaz'umu annahu ibnun lahu wa annahu yazana bi ummihi wa lam yadda'i dzalikal gulamu ahadun fa huwa yarithuhu. Kata Sulaiman bin Yasar, lelaki siapapun yang dia mengaku punya anak si A, ya, dan lelaki ini pernah berzina dengan ibunya, sementara si A ini tidak pernah bernasab kepada lelaki yang lain, fa huwa yarithuhu, maka si A nanti berhak dapat warisan dari lelaki yang mengaku sebagai bapak biologisnya.
Ini keterangan siapa? Sulaiman bin Yasar. Bukair pernah bertanya kepada Urwah tentang itu, dan beliau menyampaikan mithlu qauli Sulaiman bin Yasar. Jadi kejadiannya A berzina dengan B. Sudah? Nah, entah dari mana B ini hamil. Nah, mungkin dari lelaki yang lain, tapi yang jelas B ini hamil. Punya anak C. Lalu A mengklaim C anak saya. C ini anak saya. Sudah? Dan bolehkah C ini dapat warisan dari A? Jawabannya boleh menurut pendapat Sulaiman bin Yasar dan Urwah bin Zubair, dengan syarat C ini tidak mencari ayah yang lain. Tapi kalau C mencari ayah yang lain, enggak kok, saya bukan ayahnya A, saya ayahnya X, maka yang lebih berhak X. Sudah? Tapi kalau C tidak punya ayah yang lain, dia hanya mengakui A, maka A mengakui C mengakui A, sah sebagai anak nasab, dapat warisan. Ini pendapat beberapa ulama. Wallahu alam. Dan nampaknya KHI menggunakan ini. Makanya kalau terjadi perzinaan kemudian sampai melahirkan anak, lalu orang tua biologis, si lelaki biologis ini mengakui ini anak saya sebagai nasab saya, itu dalam pendapat ini sah sebagai nasab. Bisa dipahami ya? Jadi mohon untuk tidak menimbulkan keraguan lagi. Karena itu tolong sampaikan ke KUA, kami tolong dikasih penjelasan. Kita punya hak untuk mendapatkan penjelasan. Karena penjelasan itu bukti tidak ada pemaksaan. Pokoknya kayak gini, kamu harus seperti ini, ya itu pemaksaan. Tapi kalau ada penjelasan sehingga saya siap menerima, itu tidak ada pemaksaan. Jadi sampaikan ke KUA, tolong beri kami penjelasan. Kalau KUA nggak mau menjelaskan, pokoknya kayak gitu. Kalau begitu saya beralih ke KUA yang lain. Dan bisa gugat ke pengadilan. Bahwa posisi KUA memaksa kami. Karena kalau tidak pakai penjelasan, pokoknya kayak gini, itu pemaksaan. Tapi kalau pakai penjelasan, apa? Sukarela. Bisa dipahami ya? Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, berikutnya Ustaz, saya mau bertanya, pernah saya membaca mengenai cabut talak. Apakah sama antara cabut talak dengan rujuk? Saya kurang paham istilah cabut talak. Adanya rujuk yang kita kenal ya. Kalau cabut talak, karena talak itu nggak bisa hilang. Misalnya suami talak satu, mentalak istrinya satu ya, sudah. Kemudian setelah masa iddah, mendekati masa iddah berakhir, rujuk. Nah, talak satu ini hilang nggak? Tidak, masih tersimpan. Jadi simpanan talak satu. Ketika dia mentalak lagi, jadinya talak dua. Sehingga yang satu tadi tidak hilang. Saya kan sudah rujuk, maka talak satu hilang. Talak satu nggak hilang, cuman kamu rujuk, balik lagi jadi suami istri. Sebab izin talak itu 3 kali. Maka kalau pengen nikah lagi atau pengen bersatu lagi, rujuk, bukan cabut talak. Sebab talak itu nggak bisa hilang. Nah, baik Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya melangkai nikah untuk kakak laki-laki atau perempuan Ustaz? Dan apakah perlu ada syarat pelangkah? melangkai Ya, mendahului nikah kakaknya Ustaz. kakaknya. Adik mendahului kakak Dalam menikah. ya, sah-sah saja dan tidak boleh dihalangi. Kamu nggak boleh nikah sebelum saya nikah, ini dolim ya. Jodohnya lebih dulu adiknya, kenapa kakaknya harus menahan? Sehingga melangkai dalam syariat kita boleh, dan tidak disyaratkan harus apa? Ada pelangka. Nah, seorang bapak duda punya anak perempuan atau anak laki-laki, sudah boleh nggak anak ini ngelangkai bapaknya? Hah? Seorang bapak duda punya anak laki-laki yang siap nikah, terus anak laki-laki ini
nikah sebelum bapaknya. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Berarti anak ini ngelangkai bapaknya. Jadi ngelangkai bapaknya aja boleh, apalagi ngelangkai saudaranya. Baik. Seorang bapak ya, bukan duda ya, masih punya istri, punya anak laki-laki, sudah? Yang sudah siap nikah. Lalu bapak ini menikah, padahal bapaknya belum nikah lagi. Ngelangkai bapaknya nikah lagi boleh? Lebih boleh lagi. Bapaknya duda aja boleh, apalagi ketika sebatas ingin nikah lagi. Jadi ngelangkah-langkah itu biasa ya. Antum ngelangkai bapaknya enggak? Oh, enggak berani. Enggak berani ya. Baik. Baik Ustaz, selanjutnya Bismillah. Bagaimana jika seorang suami memberikan nafkah untuk istrinya, kemudian uang itu istri pakai untuk kebutuhan rumah dan lain-lain. Istri tidak menggunakan untuk beli barang yang tidak berguna ataupun buat foya-foya. Namun kemudian suami selalu minta rincian sampai uang parkir dan beli daun bawang 2.000 pun harus ada catatannya Ustaz. Apakah harus demikian tuh Ustaz? Dan apakah ketika suami sudah memberi uang bulanan atau nafkah ke istri, suami boleh berkata, itu kan uangku, jadi aku berhak tahu itu uang kamu gunakan untuk apa saja. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah berikutnya ya, kalau Anda dikasih suami uang terus dia minta rincian, Anda kembalikan ke suami, kono blonjo dewe. Pawonmu ki butuh iki, butuh iki, butuh iki. Biar dia sendiri yang bagian pengadaan. Sehingga istri tinggal ongkang-ongkang di rumah, tidak perlu belanja. Jadi kalau sampai terlalu detail seperti ini ya, bisa kita sebut suami pelit tingkat dewa. Meskipun sah-sah saja dia minta rincian seperti itu, sah ya boleh, tapi ya tidak etis ya. Secara norma gimana? Nggak etis. Sehingga kalau sampai detail seperti itu, sampai bawang-bawang yang dihitung, parkir ya dihitung, ini tidak etis. Ya kalau gitu sediakan aplikasi, biar tinggal input, nggak usah nulis. Begitu boleh? Boleh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya izin bertanya Ustaz, jika seorang janda menikah kembali, janda tersebut memiliki anak perempuan, jika qadarullah nanti mereka memiliki anak laki-laki, apakah si anak janda yang perempuan tadi mahram dengan anak laki-laki dengan suami yang barunya Ustaz? Jelas mahram kan, berarti saudara seibu. Saudara seibu ya. Janda punya anak perempuan, nikah dengan seorang lelaki, terus punya anak laki-laki ya. Maka anak perempuan ini dengan anak bayi ini saudara seibu. Saudara seibu mahram, bahkan dapat warisan. Cukup? Baik Ustaz. Ustaz, jika anak gadis usia 23 tahun mau menikah dan sudah menentukan pilihannya karena alasan ikhwan tersebut bertanggung jawab dan bisa mengayomi anak istri nantinya dan baik agamanya, tapi orang tua si gadis meminta untuk menikah dengan juragan angkot usia 45 tahun. Yang mapan usia 45 tahun. 45 tahun. Yang mapan secara ekonomi ataupun secara hartanya. Si gadis tidak mau memilih pilihannya. Apa ini Ustaz? Bagaimana Ustaz untuk hal ini? Si gadis harus menuruti orang tuanya yang memilih pasangannya dari sisi harta atau memilih pilihannya yang tidak disetujui orang tuanya? Baik. Mana yang lebih berhak? Wali atau gadisnya? Sekufu atau tidak? Pertimbangannya sekufu atau tidak? Dan tadi kita sampaikan ya bahwa
usia, kemudian apa lagi? Kemudian status janda atau status joko ataukah sudah duda, itu juga mempengaruhi kesetarafan. Jika tidak sekufu, maka gadis ini lebih berhak. Tapi kalau sekufu, wali lebih berhak. Dan mungkin untuk penentuannya bisa dilaporkan ke KUA agar kebijakannya dikembalikan ke KUA. Kemungkinan besar akan dikuatkan gadis ini daripada walinya. Baik Ustaz, apa boleh janda menikah dengan seorang berjaka? Itu pasti pakai pelet ya. Ada yang nggak normal itu. Boleh-boleh saja, jangan. Banyak sekali kejadiannya. Baik. Nabi SAW nikah dengan janda. Jabir bin Abdullah nikah dengan janda. Istri pertamanya itu janda. Jadi kalau istri lebih dari satu janda itu biasa. Tapi istri pertama janda, Rasulullah SAW istri pertamanya janda. Jabir bin Abdullah istri pertamanya janda. Sehingga tidak masalah memiliki istri pertama janda. Nah, baik Ustaz, selanjutnya bismillah. Bagaimana dengan fenomena akhir zaman ini Ustaz? Banyak gadis tapi rasa janda alias sudah tidak perawan. Waduh. Bagaimana jika wali ingin menikahkan Ustaz? Perlu izin ataukah tidak? Mungkin dianggap janda kali saya, nggak perlu izin atau tidak? ya statusnya wanita yang belum nikah. Tapi kalau tadi definisi thayyib itu yang sudah hilang perawannya. Definisi thayyib menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan itu yang sudah hilang perawannya. Jadi mungkin lebih dekat kepada hukum perawan. Tapi ala kullin, dalam hal ini jika ada kesepakatan kedua belah pihak, artinya tidak ada pertentangan antara wali dengan si wanita, ya tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ada pertentangan, si wanita inginnya A, si wali inginnya B, maka yang lebih berat adalah pihak wanita. Wallahu alam. Terakhir Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika janda dinikahi lelaki yang sudah beristri, dinikahi secara siri, tanpa sepengetahuan wali dari janda tersebut, lalu kemudian lahirlah seorang anak, lalu apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya tidak boleh ya, karena yang namanya nikah wajib ada wali. Janda memang lebih berhak menentukan, tapi tetap harus ada wali, sehingga walinya tetap harus menikahkan dia. Oleh karena itu jika seperti ini sudah diketahui yang bersangkutan, harus pisah dulu sampai walinya menikahkan. Status anaknya gimana? Tergantung keyakinan yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan yakin kemarin nikah kami sah, maka status anaknya anak syubhat. Ya. Anak syubhat itu pernikahan diyakini sah padahal hakikatnya batal. Lahir anak namanya anak syubhat. Wallahu alam. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.